Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang bentuk dan belajar berbasis aneka sumber. Perkenalkan, nama saya Safitra Aulia Ramadhani dengan NIM 1072241015. Perkenalkan, nama saya Aliza Putri Syabila dengan NIM 1072241006. Perkenalkan, saya Aulia Zaransa Fitri dengan nomor NIM 1072241013. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada latar belakang. Belajar merupakan kegiatan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Di era informasi saat ini, sumber belajar tidak hanya berasal dari guru atau buku teks, tapi juga dari berbagai media seperti internet, video, lingkungan sekitar, maupun pengalaman pribadi. Oleh karena itu, konsep media dan sumber belajar berbasis aneka sumber menjadi penting agar proses belajar dapat berjalan lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini mengajak setiap orang untuk aktif mencari, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi secara mandiri dan kreatif. Nah, kita sudah nonton video tadi kan? Ini dia kesimpulannya. Dalam pembelajaran berbasis aneka sumber, teknologi yang berkembang pesat membuat internet menjadi super berguna untuk akses informasi, belajar, dan juga komunikasi. Manfaatnya banyak banget, seperti akses informasi yang luas, belajar jarak jauh, interaksi sosial, dan pengembangan ide-ide kreatif. Tetapi, ada juga sisi negatifnya loh, seperti penyebaran hoax, konten tidak valid, dan penyalahgunaan informasi. Jadi penting banget buat kita semua untuk belajar literasi digital biar bisa menggunakan internet dengan bijak dan juga tanggung jawab. Selanjutnya adalah konsep belajar berbasis aneka sumber. Belajar berbasis aneka sumber merupakan model pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman sendiri melalui interaksi dan satu atau lebih dari sumber belajar, di mana model ini akan meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis siswa. Dan di sini ada pengertian belajar berbasis aneka sumber. Menurut Chao-Ruman 2008, dikatakan secara jelas bahwa belajar berbasis aneka sumber atau bebas adalah model pembelajaran di mana siswa membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar, baik itu cetak, mencetak, maupun oral. Bebas mendorong siswa meningkatkan kreativitas, literasi, informasi, serta kemampuan berpikir yang kritis yang sangat dibutuhkan di era digital sekarang. Dan di sini juga ada pengertian menurut Soleh pada tahun 2012. Belajar berbasis aneka sumber atau resource-based learning merupakan salah satu bentuk belajar yang secara langsung menghadapkan peserta didik dengan satu atau lebih sumber belajar melalui individu atau kelompok dengan semua aktivitas pembelajaran tersebut. Jadi bukan melalui metode konvensional di mana pengajar memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dalam hal ini, peran guru bukan hanya sebagai pusat informasi yang menyampaikan materi saja, tetapi secara konvensional, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing proses pencarian dan pengolahan informasi oleh peserta didik.
jenis-jenis sumber belajar. Menurut Sujana dan Rifai pada tahun 2007, sumber belajar menurut jenisnya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pesan. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contohnya bahan-bahan pelajaran atau sumber belajar yang dirancang, cerita rakyat, dongeng, dan nasihat atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang kedua, manusia, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contoh, guru, aktor, siswa, pembicara, pemain, tidak termasuk teknisi dan tip kurikulum atau sumber belajar yang dirancang. Narasumber, pemuka masyarakat, pimpinan kantor, responden, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Selanjutnya yang ketiga, bahan atau material. Sesuatu bisa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya transparansi, film, slide, tab, buku, gambar, atau sumber belajar yang dirancang, relief, candi arka, peralatan teknik atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang keempat, peralatan atau device. Sesuatu yang bisa disebut media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya OHP, proyektor slide, film, TV, kamera, papan tulis atau sumber belajar yang dirancang, generator mesin, alat-alat mobil, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Selanjutnya yang kelima, teknik atau metode, prosedur yang disiapkan dalam menggunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi, kuliah, belajar mandiri atau sumber belajar yang dirancang, permainan, percakapan, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang keenam itu ada lingkungan atau setting, situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan, contohnya seperti ruangan kelas, video, perpustakaan, auditorium, aula, atau sumber belajar yang dirancang, taman, kebun, pasar, museum, toko, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk belajar berbasis aneka sumber. Yang pertama itu ada sumber tertulis atau cetak. Biasanya ini menggunakan buku teks pelajaran, modul, majalah, koran, artikel ilmiah, dan jurnal. Dan yang kedua di sini ada audio dan visual. Di sini itu biasanya menggunakan video pembelajaran, film edukatif, podcast, rekaman suara, infografik, animasi atau PowerPoint interaktif. Dan yang ketiga di sini ada digital dan internet. Biasanya ini berupa website pendidikan, jurnal online, e-learning, YouTube edukatif, aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Ruang Guru, atau modul, dan e-book. Dan yang keempat, di sini ada lingkungan alam dan sosial. Itu seperti kunjungan lapangan, observasi lingkungan, studi ke museum, pabrik, pasar, atau wawancara dengan masyarakat atau ahli. Yang kelima, ada sumber manusia. Biasanya ini yaitu mendapat penjelasan dari guru, dosen, tutor, teman sebaya, narasumber ahli, tokoh masyarakat, atau praktisi bidang tertentu. Dan yang keenam, sini ada pengalaman langsung, yaitu seperti praktikum di laboratorium, proyek kelompok, eksperimen, simulasi, latihan keterampilan, atau kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya ada manfaat belajar berbasis aneka sumber. Yang pertama, meningkatkan kemandirian belajar. Yang di mana peserta didik diajak untuk aktif mencari dan menggunakan berbagai sumber informasi secara mandiri, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada dosen. Yang
kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dengan berinteraksi pada berbagai sumber belajar, siswa ini dapat terdorong untuk berpikir kreatif dalam mengolah dan menyajikan informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi, di mana siswa belajar mengevaluasi, memilih, dan mengolah informasi dari sumber yang berbeda. Jumlah sumber kita yang sangat beragam. Selanjutnya, manfaat yang keempat, mengasah kemampuan berpikir kritis, di mana berbagai sumber yang berbeda memaksa siswa untuk membandingkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi secara kritis. Yang kelima, mendukung pembelajaran kontekstual dan relevan. Sumber belajar yang beragam memungkinkan siswa belajar sesuai dengan konteks kehidupan nyata dan kebutuhan mereka. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan minat, di mana siswa lebih tertarik dan termotivasi ketika mendapatkan sumber belajar yang beragam dan interaktif. Implementasi belajar berbasis aneka sumber. Yang A, identifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui masalah dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, membantu memprioritaskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar. Yang ketiga, membantu guru mempersiapkan dan menyesuaikan pembelajaran agar berjalan efektif. Yang B, pemetaan dan pemilihan sumber belajar. Yang pertama, sumber cetak. Ada buku, teks, modul, dan artikel. Yang kedua, sumber digital seperti video edukatif, platform e-learning, simulasi, dan podcast. Yang ketiga, ada sumber manusia, narasumber, praktisi, dan orang tua siswa. Yang keempat, sumber lingkungan. Ada museum, pasar, taman, situs sejarah, dan alam sekitar. Yang C, perencanaan pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Di sini menggunakan project based learning atau PJWL atau problem based learning yang mendorong siswa aktif mencari dan menggunakan berbagai sumber informasi yang terbaru. Selanjutnya, strategi implementasi belajaran berbasis aneka sumber. Yang D, kolaborasi dengan komunitas dan pemangku kepentingan. Yang pertama, mengundang narasumber atau melakukan kunjungan edukatif. Yang kedua, bekerja sama dengan perpustakaan, komunitas belajar, atau institusi terkait. Yang E, penggunaan teknologi secara inovatif. Dapat memanfaatkan platform digital seperti Rumah Belajar atau Kemdikbud, Google Classroom, YouTube, Zenius, Adva. Yang F, penerapan pembelajaran diferensiasi, di mana menyesuaikan jenis sumber sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kesiapan siswa. Yang selanjutnya ada G, evaluasi dan refleksi, melibatkan yang pertama itu ada siswa dalam merefleksi sumber mana yang paling membantu mereka dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi belajar berbasis aneka sumber atau BBAS. Yang pertama itu ada studi kasus nyata. Guru menyajikan berbagai sumber yang berbeda seperti A, video berita, menayangkan klip video dari berita lokal atau nasional yang menunjukkan contoh interaksi sosial seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, persaingan pemilihan ketua RT, atau konflik antar warga. Yang B, artikel membagikan artikel berita, cerita, atau kutipan dari media cetak yang berkaitan dengan interaksi sosial di berbagai konteks, misalnya di sekolah, di masyarakat, atau di dunia maya. Yang C, observasi langsung. Siswa diminta untuk mengamati interaksi sosial di lingkungan sekolah atau sekitar rumah mereka selama beberapa hari. Yang kedua ini ada diskusi kelompok dan analisis. A, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus yang telah diberikan. B, studi kelompok diminta mengidentifikasi jenis-jenis interaksi sosial yang ada di dalam studi kasus tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya norma, nilai, tujuan bersama, dan perbedaan pendapat. Selanjutnya yang ketiga ini ada presentasi dan elaborasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. B, siswa dari kelompok lain dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, atau menambahkan contoh lain yang mereka miliki. Yang keempat, proyek akhir. A, sebagai tugas akhir, siswa yang membuat proyek sederhana seperti membuat komik strip, video pendek, atau poster yang menggambarkan jenis-jenis interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.
sendiri, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan pembelajaran berbasis aneka sumber. Yang pertama ada keterbatasan akses sumber belajar. Tidak semua peserta didik atau sekolah memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber belajar, terutama sumber digital seperti internet dan perangkat teknologi, terutama pada wilayah terpencil dan tertinggal. Yang kedua, ada kurangnya literasi informasi dan digital. Banyak siswa yang belum memiliki kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan kritis, terutama dari sumber online yang sangat beragam dan tidak selalu valid. Yang ketiga, ada beban kurikulum dan waktu pembelajarannya terbatas. Kurikulum yang padat dan waktu yang terbatas seringkali menyulitkan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis aneka sumber secara optimal. Lalu di sini keempat ada kesiapan dan kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola pembelajaran berbasis aneka sumber, seperti penggunaan teknologi dan teknik pembelajaran inovatif. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penyajian materi secara efektif dan membosankan, serta kurangnya pemanfaatan potensi teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima ada manajemen sumber belajar yang kompleks. Mengelola sumber belajar yang beragam memerlukan waktu, usaha, dan strategi yang baik agar pembelajaran tetap terarah dan tidak membuat peserta didik bingung. Dan 6. Motivasi dan disiplin peserta didik. Pembelajaran berbasis aneka sumber menuntut kemandirian tinggi dari siswa. Siswa yang kurang termotivasi atau disiplin memungkinkan mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga perlu adanya pendampingan dan motivasi dari guru. Yang ketujuh ada kualitas dan kredibilitas sumber belajar. Tidak semua sumber belajar memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi dan validasi sumber belajar untuk memastikan materi yang dipelajari relevan dan akurat, serta untuk menghindari penyebaran informasi yang salah. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini, belajar berbasis sumber adalah pendekatan belajar yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kemandirian belajar. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, mari kita terapkan belajar berbasis sumber dalam proses pembelajaran kita untuk mencapai hasil terbaik. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai belajar berbasis aneka sumber. Melalui materi ini, kami ingin menekankan bahwa proses belajar tidak terbatas hanya pada buku teks atau guru saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti media digital, lingkungan sekitar, dan juga pengalaman nyata. Kami berharap penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan semangat belajar kita semua ya. Terima kasih atas perhatian, dukungan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.